Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berdua, kelompok kami yang terdiri dari Prima Jakbar dan Muhammad Fahri Asidiki akan mengerjakan proyek tugas dari Pak Tanto. Oke. Yang pertama, kita ubah menunya itu ke ini aja dulu, ke sistem identity, ubah nama kita router salah paling gitu. Nah, Oke. kita apply, oke. Lalu kita menuju ke interface untuk membuat flag. Nah, di sini kita tambahkan value 100. Sini interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Lalu kita apply. Kita buat plan 200-nya. Lalu plan 300. Oke. Aduh. Di sini kita lanjut bikin DHCP kliennya. Oke, sudah buat. Kita langsung ke firewall. Kita buat. Sini kita ubah menjadi masquerade. Nah, sini kita add out interface-nya kita tambahin. Jadi Ether 1. Oke. Sini Addresses. kita ke addresses untuk membuat IP-nya. Pakai address ini aja 192.100.100. Sini kita tambahkan ke VLAN 100. Ini yang 200 kedua 200. Yang ini kita 30-30. Oke, sudah selesai. Oh, sebelumnya kita pergi ke DHCP server, lalu kita ke DHCP setup untuk menyetap VLAN 1, 2, dan 3-nya. Kita lakukan setup pada VLAN 1. Karena yang diinginkan hanya dibatasi hanya 30 user, kita akan mengetik 30 di setiap VLAN pada DHCP setup. Oke. DNS. Lalu kita ke menu DNS. Di sini ada allow remote request. Di sini kita checklist. Lalu kita ke menu password ya. Tadi kembali. Apa itu, guys? Ini server. Sama cuy. Dapat password setup. VLAN 1. VLAN 100. Tadi
Udah ya. Udah, coba next. Nah, ya. Ini diubah ke DHCP pool 1 untuk biar yang nyambung dengan DHCP setup. Kita apply, lalu kita copy. Copy. Lalu kita lakukan hal yang sama pada VLAN 2, VLAN 200. Dan address poolnya kita ke pool DHCP pool yang 2. Lalu kita apply. Pada hal yang sama pada VLAN 3. Apply, oke. Pada di output ini kita akan menambahkan user profile, 3 user profile, yaitu user profile siswa, guru, dan juga capsec. Pada profil siswa kita membatasi kecepatan internet 10 10 ya. dan shared user 30. 30. Lalu kita copy dan lakukan hal yang sama dengan user profile pada guru. Di sini kita menambahkan 50 M untuk guru. Lalu selanjutnya capsec. Sini kita kalau capsec tidak usah, kita hapus aja. Nah, setelah selesai kita lanjut ke user. Tambahkan user. Di sini kita akan menambahkan hotspot user sama pada siswa, guru, dan capsec, dan kita memberi password pada masing-masing user. Ya. Oke, setting pada router yang pertama telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada router kedua, dan selanjutnya pada router kedua kita akan menjadikan router itu sebagai bridge agar internetnya menyambung pada router 1. Oke. Selanjutnya kita pada router kedua ini yang akan kita jadikan switch, jadi kita akan bridge. Kita pergi ke sistem, lalu kita ke identity, Sabar dulu ini. lalu kita beri nama switch. No switch. Kita apply, lalu kita lalu kita pergi ke bridge ya. Ini Tambahin bridge 1 ini, lalu kita ke plannya, lalu kita checklist pada bagian file filtering, lalu kita apply dan oke. Kita pergi pada menu port pada bagian bridge-nya. Kita tambahkan port 1 sampai 4. Meter 1. Bar. Pelan. Buka STP. Enggak usah dibuka. STP anjir. Nah, kita apply. Udah, ngapain lihat doang. Kita tambah lagi. Nah, kita tambah pada ether 2, kita ubah interface aja ether 2, apply. Lalu kita copy. Kita tambah pada ether 3, apply, copy lagi, dan kita tambah pada ether 4. Sampai ether 4. Apply. Oke, dan oke. Kita pergi kepada port extension.
Enggak, plan berarti. Udah bener. Kita tambahkan pada bagian sini bridge 1, plan ID-nya dari kita plan 1 2 3-nya kayak tadi. Plan ID yang pertama yaitu 100. Plan 100. Plan 100 kan? Bentar. Nambah terus. Nambahnya gini kan? Nambahnya 100 200 Iya, 300. iya, iya. Ya. Iya, iya. Benar-benar. Ya, kita masuk Pesannya targetnya. ini. Targetnya kita pada bagian target kita tambah enter 1. Dah, benar ini. Enter 1. Pada untargetnya Tambah enter 2. kita enter 2. Lalu kita apply. Lalu kita copy. Nah, masukkan yang keduanya plan 200. Dan pada bagian untargetnya kita ubah menjadi enter 3. Lakukan hal sama pada plan yang ketiga dengan output untargetnya yaitu enter 4. Oke. Lalu Enggak aman. lalu kita pergi kepada switch. Lalu kita pergi ke plan. Kita tambahkan switch 1, plan ID-nya 1. Portnya ether 1. Apply. Oke. Lalu kita tambah switch 1, plan ID 100. Portnya kita tambah ether 1 dan ether 2. Kita apply, kita copy. Lalu tambah lagi pada plan yang kedua, plan 200, dan portnya ether 2 nya kita ubah menjadi ether 3, apply, copy. Lakukan yang sama pada plan yang ketiga. Apply, oke. Kita ke bagian port pada switch. Di sini kita akan ubah plan mode dan plan header-nya. Pada header 1 kita ubah plan mode dari disable menjadi secure, plan header menjadi admissing. Kita plan ID-nya 1. Nah, plan ID itu 1. Yang ini 1 plan ID. Yang lain 100 ya. Di sini pada header 2 kita ubah plan modenya menjadi secure, plan header hello strip, dan default plan ID-nya yaitu 100. Header 3 plan ID-nya 200 dengan settingan yang sama seperti header 2. Sama juga kayak header 4. Tapi kita menggunakan default plan ID-nya yaitu 300. Apply. Oke. Kita sudah selesai membuat settingan pada router kedua yang dia jadikan switch. Selanjutnya kita akan masuk pada access point. Yang pertama kita lakukan, kita akan mereset access point yang akan kita gunakan karena agar settingannya kembali ke awal. Pertama-tama kita ubah pada bagian Ethernet di control panel kita dari DHCP kita menjadi static dengan IP address 192.168.0.240. Lalu kita oke. Lalu kita hubungkan itu.
Lalu kita masuk pada browser kita, lalu kita mengetikkan IP dari TP-Link yang tadi access point, yaitu 192.168.0.254. Lalu kita tekan enter, kita masuk pada bagian create login password. Kita membuat password baru ya untuk access point yang kita gunakan dengan password yang kuat. Oke, kita start. Nah, di sini kita pilih next saja. Next. Nah, di sini kita mengubah namanya terlebih dahulu. Apa aja lah, apa ya, prima gampang. Nah, di sini kita disable aja. Next. Next. Oke, finish. Kita tunggu. Oke, setelah semua router 1, router 2 yang kita jadikan switch selesai kita konfigurasi, selanjutnya kita akan mencolok-colokkan kabel-kabelnya. Yang pertama yaitu dari sana, dari LAN-nya, dari internet yang sana kita masukkan kepada router 1. Udah Masuk ke port 1 dari router 1. Lalu router 1 masukkan kabel lagi pada router 1 di port 2. Kabel baru. Ini enggak. benar. Ini portnya kan switch kan ke 1. Nah, dan ini yang ini nyambung ke port 2, port yang kedua yang router 1. Oke, selanjutnya kenapa nyambung ya? Mana? Aduh. Ini masuk dulu. Itu router 2 kan? Ini access point. Pegang ini. Dari 2 ini masuk ke lanjutan Ini access point. Ke router 2 kan? router 2 Ke port 3. port 3. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari internet sananya kita sambungin pada router 1 untuk memasukkan internet ya. Lalu kita sambungkan kabel ini ke router 2 sebagai switch, dan pada port 2 ini kita output internet pada laptop, dan port ketiga kita output internet pada access point untuk dijadikan jaringan wireless. Oke, kita jaringan lagi port internet pada laptop kita. Oke. Nah, di sini kita pada menu ini, pada di laptop kita login dengan menggunakan IP yang tadi kita tuliskan pada tambahkan ya di address LAN, yaitu 192.100.100.1. Nah, di sini kita login, misalnya kita login sebagai guru. Masuknya 123 lalu login. Nah, di sini kita berhasil login ya. Kita mendapatkan akses internet yang seperti kita lihat di sini.
akses internet telah kita dapat. Lalu selanjutnya kita akan coba pada HP. Oke, pada HP kita ini ya, kita masuk ke WiFi, kita cari WiFi yang kita tadi setting, yaitu Prima Ganteng. Nah tuh kita konekkan, dan kita akan disuruh login menggunakan ID dan password yang tadi kita tambahkan. Oke. Di sini sudah terhubung. Nah di sini sudah berhasil ya terhubung, ada internet. Kita coba buka YouTube. Ya. Belum. Nah YouTube. Belum setting. Hah? Belum setting. Namanya? Blok. Oh iya. Nanti weh. Ya Bu. Lagi bikin videonya Bu. Mau buka YouTube, Kan belum di blok. Nih buka YouTube aja dulu buat tes jaringan. Nah di sini sudah kita coba nih ya. Nah di sini sudah berhasil lah. Selanjutnya kita akan masuk kepada, kita akan ngeblok game yaitu Mobile Legends. Oke, selanjutnya kita akan ngeblok game. Yang pertama kita pergi pada menu firewall, kita ke filter wall, lalu kita tambahkan. Kita tambahkan di sini yaitu dengan format chain forward dan bagian action menjadi drop. Lalu karena di projectnya kita diberi permenan untuk dari jam berapa sampai jam berapa, kita tambahkan time limit, yaitu misalnya kita dari jam 15 sampai 17. Lalu kita pergi ke general, kita pergi di protokolnya kita tambahkan yaitu TCP, dan portnya kita tambahkan juga. Sebelumnya kita pergi ke browser, lalu kita cari port dari game tersebut. Misalnya tadi saya port game Mobile Legends. Oke, di sini kita dapat port game Mobile Legends. Kita lihat dari semuanya ada banyak portnya. Kita tambahkan satu-satu port tersebut. Maka dapat kita bisa. Ini cuma satu. Nah ini. Oke, kita tambahkan satu-satu semua port yang ada di sini pada Mobile Legends dengan ini. Kita copy aja, kita copy, lalu kita masuk ke Windows lagi, lalu kita masukkan di sini. Nah, lalu kita apply dan kita copy. Nah, kita copy, kita masukkan lagi portnya yang kedua, yaitu ini ya. Nah, ini kita tambahkan, kita Ctrl C, lalu kita paste di sini. Kita ulang lagi. Nah, kita apply, lalu kita copy lagi. Nah, di copy yang ketiga ini kita ubah TCP menjadi UDP. Oke, jadi UDP, dan kita masukkan port UDP yang ada di sini, kita copy lagi, kita pastekan di sini, kita apply, lalu kita copy lagi, lalu kita tambahkan port lagi yang UDP. Kita tambahkan
Telepon roti, lalu kita apply. Oke. Lalu kita akan melakukan tes pada HP yang tersambung menggunakan internet ini. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah sudah berhasil atau belum. Kita cek di aplikasi Mobile Legends. Oke, di sini sudah terlihat ya. Jadi di bagian loading screen pada game tersebut dia nyetak di awal sini. Nah, seperti ini. Nah, itu ditandakan dengan drop sinyal. Sinyalnya tuh jadi kayak keblok gitu. Jadi nggak bisa masuk ya? Kita tunggu saja sampai ada notif dari gamenya. Biasanya ada gitu sih. Agak lama. Kita pause dulu saja. Oke, di sini sudah berhasil terblok ya. Di sini ada notif dari Mobile Legends-nya, ya. Berarti di sini kita sudah selesai melakukan blok untuk aplikasi Mobile Legends. Ya, cukup sekian. Oke, sekian tutorial mikrotik yang kita kerjakan dari project yang diberi oleh Pak Tanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.